Saya mau bertanya sama Pak Dhani. Pak Dhani. Silakan. Pak Dhani bersedia nggak ditanya? Ya, bersedia. Lalu, ya kalau sudah masuk, yang penting yang dapat saya jawab, saya jawab. Kalau tidak dapat saya jawab, saya katakan tidak bisa, ya kan? Cuman kalau jawaban saya jangan dipotong, itu aja. Makasih. Oke. Jadi pertanyaan saya ini boleh dikatakan, saya kan orangnya biasa selalu idealistis tapi asas logis. Jadi pertanyaan saya ini sehubungan dengan yang rame-ramenya lagi Ade Armando menyatakan bahwa sholat itu tidak ada di Al-Quran. Yang saya mau tanya, setahu saya bahwa memang ada perintah sholat. Atas perintah sholat itu ada ketika Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit ke-7. Apa betul itu, Pak Dhani? Benar enggak? Muhammad naik ke langit ke-7 menerima perintah sholat. Awalnya sholat itu ditawarkan oleh Tuhan 50 kali sholat. Tetapi mungkin ada terjadi negosiasi hingga menjadi 5 waktu sholat. Apa benar ini atau informasi yang saya terima ini hoax? Gitu saja Pak Dhani. Ya, informasi yang Bapak terima itu tidak hoax, tetapi hadis yang ditampilkan yang 50 kali, kemudian turun-turun sampai 5 kali, itu hadis dhaif. Arti hadis dhaif, hadis lemah, itu tidak memiliki kekuatan hujah. Maksudnya hujah di sini tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Oke. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Jadikan landasan. Tidak bisa dijadikan landasan. Makasih. Jadi benar apa benar bahwa Muhammad ini memang ketemu Allah di langit ke-7 di dalam hadis itu? Di dalam hadis itu Rasulullah SAW jadi tidak bisa bertemu langsung. Dia tidak bertemu dengan tatap muka, tidak. Karena ada tabir. Jadi istilah tabir itu artinya tidak bisa dilihat. Jadi dia tidak langsung melihat sang pencipta alam semesta. Itu yang namanya tabir. Makasih. Tapi gini Pak Dhani, dia kan ketemu dengan Adam. Muhammad kan ketemu dengan Adam di langit, entah langit keberapa itu. Yang saya tahu, yang sempat saya baca ya, sempat saya ketahui bahwa Muhammad itu naik ke langit ke-7 menggunakan burak. Itu kendaraan, saya tidak tahu kendaraan apa itu burak. Terus dia naik ke langit ke-7, ketemu Allah ini Pak, ketemu Allah. Saya tidak tahu kalau dalil-dalilnya bagaimana tuh. Tapi dia kan juga ketemu dengan Musa. Apa betul itu Pak? Tadi sudah saya katakan hadis tentang ketemu dengan Musa, ketemu dengan Adam, ketemu dengan Isa, ketemu dengan Idris. Itu semuanya hadisnya dhaif. Yang kuat hadisnya yang sahih, yang mutafakun alaih, itu dia ketemu kepada
penjaga langit yang bernama malaikat. Itu benar. Setiap langit itu ada penjaganya yang bernama malaikat itu. Ada malaikat yang menjaga setiap langit. Setiap tingkatan langit itu ada malaikat yang menjaganya. Itu ada, itu hadisnya mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu di bawah mutawatir, tetapi halo, kenapa? Oke. Ada noise tadi. Jadi sekali lagi saya katakan, Rasulullah SAW setiap langit itu Rasulullah SAW ketemu yang namanya malaikat. Sampai ke langit ketujuh, Rasulullah juga ketemu dengan malaikat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Jadi tidak ada diterangkan hadis yang mutawatir ya, yang maksudnya hadis yang mutafakun alaih, itu sudah mendekati mutawatir. Hanya Rasulullah ketemu dengan malaikat penjaga langit. Setiap langit itu ada yang menjaganya yang bernama malaikat. Cuman nama malaikatnya tidak diketahui. Siapa nama malaikatnya kami tidak tahu. Kami hanya mengetahui nama malaikat yang wajib kami ketahui hanya ada 10. Selain daripada itu kami tidak tahu. Kami tidak diberi keterangan, maka kami tidak boleh mengandai-andai ataupun mengada-ada. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Jadi saya cukup paham. Cuma satu yang saya sayangkan ya, kenapa Muhammad harus mati? Yang saya sayangkan, dia kan sudah pernah ke langit ketujuh. Kenapa dia harus mati? Seharusnya dia naik langit ketujuh. Itu yang saya sayangkan. Oke. Sekian saja. Terima kasih Pak Momom. Lanjutkan. Iya. Oke. Dah. Bunda. Ya, lanjut Pak Momom. Siapa yang mau bicara tidak sopan ini? Wong Deso kan? Enggak. Anda di sini masuk mau bicara atau apa? No. Pengajar ini mabuk kayaknya. Kalau Anda mau bicara sopan ya. Mantap Pak Bombong itu. Mantap Pak Bombong, ini yang saya inginkan. Aduh, ngambang nggak dari kemarin nih Pak Bombong. Kok bicara orang, ada orang bicara nggak sopan, potong sana. Nggak sopan tuh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan begitu. Dan tunjukkan di sini, di room sini tunjukkan yang baik, ajaran Kristus ya. Oke, silakan Pak Westerling sudah ya. Belum ya, tadi siapa ya? Westerling bukan ya? Oke, selamat malam Rastamania. Malam Pak Bombom. Ya, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Salam Pak. Dari mana Pak? Saya dari NTT Pak. Oh, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Silakan. Ya, saya mau lanjutin yang pertanyaan Pak Westerling tadi kepada Dani. Oke, baik. Silakan. Tadi kan diceritain bahwa Muhammad itu naik ke langit ketujuh. Tapi diceritakan di semua hadis itu kan Muhammad itu kan pengen nego sholat ya. Yang dari 50 ke 5 waktu pada Nia. Nah, kalau misalnya Pak Dani nggak percaya sama hadis tadi dan bilang doib semua, terus Muhammad itu naik ke langit ketujuh itu ngapain ya Pak Dani? Silakan Pak. Oke, Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah untuk menemuinya. Untuk apa tujuannya? Untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Itu saja. Kalau ada ketemu dengan dengan Nabi Musa, Nabi Isa segala macam, sekali lagi itu adalah hadis dhaif. Itu namanya cerita Israiliyat. Itu ada bukunya, kumpulan hadis tentang cerita Israiliyat. Silakan Anda beli bukunya. Beli buku tentang hadis-hadis cerita Israiliyat. Itu semuanya masuk di dalam buku tersebut. Terima kasih.
Oke, berarti artinya Nabi Muhammad itu ke langit ketujuh itu nggak ketemu Allah. Saya katakan tadi hadis yang mutafakun alaih, Rasulullah itu ketemu dengan Allah tetapi melalui tabir. Kok melalui tabir ya? Artinya hanya berbicara. Iya. Berbicara tapi dia nggak melihat Allah. Benar sekali. Berarti Allah itu berbicara langsung dengan Muhammad ya, tapi nggak saling Benar melihat sekali. ya. Benar sekali. Oke, lalu kemudian Isra Miraj itu gimana Pak Dani? Kan itu sama aja ceritanya kan? Kan semua orang memahami bahwa Isra Miraj itu adalah hanya bertemu langsung dengan Allah. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa Allah itu ya, kalau misalnya kan Pak Dani bilang ya, dari mana, misalnya begini, tadi kan Pak Dani bilang Allah itu hanya di balik tabir ya. Siapa yang memberitahu Muhammad bahwa itu udah Allah loh yang ngomong? Kan nggak saling lihat nih. Iya, benar sekali. Ya. Ada Makanya juga di hadis. Sebentar. Makanya saya okay. Kan ada juga di hadis lain yang mengatakan bahwa Muhammad Allah itu tidak pernah dengar langsung suara Allah, hanya melalui malaikat. Gitu. Gimana itu Pak Dan? Maka di dalam Islam hanya satu kali itu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung mendengar suara Allah. Maka dasarnya apa? Buktinya apa? Buktinya ada di dalam sholat kita. Setiap umat Islam itu kan membaca tahayat. Setiap sholat itu ada 2 tahayat. Maksudnya 2 kali membacanya. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah ucapan dialog Allah dan nabinya diabadikan dalam sholat. Makasih. Nah. Udah Pak ya? Oke, bentar Pak Bom. Berarti yang 50 itu kan ada di dalam Quran Pak Dania atau di hadis? Di hadis Pak, hadis do'if. Atau lebih tepatnya di hadis ya, itu hadis do'if. Lebih tepatnya Bapak beli buku ataupun baca buku kumpulan hadis-hadis cerita tentang Israel, cerita-cerita Israiliyat. Hadis-hadis Israiliyat. Oke, artinya hadis yang mengatakan 50 Bapak nggak percaya dan bilang doif. Kemudian yang hadis yang mengatakan Muhammad naik ke surga untuk nego sholat juga Bapak bilang doif ya? Iya. Berarti bisa dikatakan Pak Dani nggak terlalu. Suaranya mana Pak? Ya Pak Dani, berarti bisa dikatakan bahwa 100% Pak Dani nggak percaya 100% terhadap hadis ya? Kita hadis itu kan ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hadisnya yang kita tidak percaya Pak, tetapi pengarang hadisnya yang menceritakan tentang Rasulullah itu yang kita ragukan. Makanya kami ada mempelajari yang namanya mempelajari tentang Rasulullah itu. Jadi kita mempelajari tentang hadis. Ada. Saya sampai lupa istilahnya itu. Jadi setiap umat Islam yang belajar tentang agama, dia pasti mustalahul hadis. Dia harus mempelajari mustalahul hadis, tahrij hadis, asbabul wurud, maka semuanya akan nampak kelihatan.
Oke, thank you Pak Dani. Silakan Pak Bom, silakan dilanjut Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Pak Rostamania. Oke, selamat Boleh malam. saya bertanya Pak Bom? Boleh, silakan. Oke, makasih Pak Bom. Saya suka nih judulnya Pak Bom ini. Senang, semangat saya Pak Bom. Iya kan, judulnya tentang kawin. Nah, tuh. Jadi kita yang tua ini jadi muda lagi nih Pak Mubarak. Pak Mubarak. Kiranda ini memang Tahun Barat ini jadi muda lagi nih. Pak Dani, umur berapa Pak Dani? Boleh tahu Pak? Ya. Seks yang kau lakukan itu hanya secuil yang kau tahu seks di dunia ini. Oke? It's okay Opul. Pak Mutabarat. Enak. Pak Dani. Aduh. Pak Dani. Iya. Nah, oke, saya mau tanya. Tanya. Oke, ya. silakan. Silakan. Selesai dulu ya. Intermezzonya udah selesai. Oke. Ya. Oke, saya mau nanya aja. Ya, silakan dijawab. Mau dijawab boleh, tidak dijawab juga boleh. Ya kan, hanya ada 2 pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada tuntunan dari Yesus tentang pernikahan? Itu yang saya tanya. Yang pertama, sekali lagi ya, saya ulangi. Apakah ada tuntunan dari Tuhan Yesus tentang tata cara pernikahan? Kenapa? Kalau tidak ada tuntunan dari Yesus tentang pernikahan, otomatis tata cara pernikahan itu pastilah karangan-karangan dari bapak-bapak gereja. Kan begitu. Pasti karangan dari bapak-bapak gereja. Sementara bapak gereja itu manusia. Oke? Oke, Kak Papa. Yang satu. Yang kedua, apakah di surga antara suami dan istri saling mengenal? Sekali lagi, apakah di surga antara suami istri saling mengenal? Kalau dia saling mengenal, berarti itu aja. Kalau dia kenal, berarti dia punya alat kelamin. Kalau tidak kenal, ya kita selesai. Makasih. Sudah jawab sendiri. Sudah Pak. Dua saja Pak Bom. Sudah Pak Bom. Hanya 2 pertanyaan saya. Makasih. Pertama Pak Dani kan bilang Yesus, ya kan? Betul nggak? Iya, saya tanya Yesus. Ya. Karena kan kita kan Yesus, kalau kita saya Isa. Ya, Yesus itu lahir yang ditulis tentang Yesus tuh lahir tercatat di mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi saya mau tanya, masalah pernikahan saya mau ambil dari kitab mana menurut Dani? Ambil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau ambil dari Perjanjian Lama atau mana? Saya mau ikut Pak Dani saja dari alurnya Pak Dani. Enggak, saya hanya bertanya. Saya tidak bisa menjelaskan, itu bukan kapasitas saya, bukan otoritas saya. Saya kan hanya bertanya. Makasih. Tidak kan apa? Maksudnya tanyanya ini kan nanti kalau saya jelaskan, nanti kan Pak Dani bilang ini bukan bukan Yesus. Nanti ini kata manusia. Jadi saya mau jelaskan dari mana aturan-aturan pernikahan. Kalau Yesus yang berkata langsung itu ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai manusia, ya. Tapi kalau firman-Nya, ya kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Ya, contohnya ini. Dan ya, kalau firman Tuhan, ya nih kembali ke sini ya.
Karena dia sendiri firman Tuhan, Yesus itu firman Tuhan. Jadi aturan menikah itu nggak boleh dua, karena sudah ada Allah berfirman kepada manusia dalam Kejadian 2. Nih, kan ya. Karena ini firman kan sebelum jadi manusia kan dia sendiri firman Tuhan. Ya itu 24. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu loh. Jadi begitu Pak Dani. Jadi kalau mau diambil dari kata-kata Yesus, sama saja. Tidak boleh ada perceraian. Istri harus bersama-sama dengan sama-sama dengan suaminya. Gak bisa berpisah. Ini contoh dari kitab Kejadian. Nah, kalau kita mau ambil di Matius banyak, Markus juga ada. Nah, ini kan dari kitab Kejadian. Firman belum jadi manusia. Nanti kalau setelah Yesus jadi manusia, nah baru di sini Yesus sampaikan. Nah, makanya Yesus berfirman dalam Markus 10 ya. Nah, di sini. Ya, nah ini. Nah, di sini kata-kata Yesus ya. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ini aturan loh. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan nggak boleh menceraikan. Harus hidup bersama pasangan seperti ini dari atas ini Pak Dani. Nih, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikian pula bukan lagi ada dua, melainkan satu. Nah itu dia. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya tidak boleh ceraikan Pak. Kalau Kristen kita nggak boleh cerai. Kalau Pak Dani kan bisa cerai-cerai, kawin lagi, mau sampai berapapun terserah. Nah ini Pak. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Itu loh Pak. Apalagi Pak Dani mau tanyakan. Apa Pak Dani? Silakan. Pak Dani. Oke, apapun penjelasan Pak Bombo itulah dia. Saya nggak boleh membantah. Itu apa? Nggak apa-apa, tanya saja terus, tanya aja, nggak apa-apa. Apa maksudnya aturan yang mana? Mau manusia ke mana? Ya, oke, kan nikah kan saya dengar tadi dari keterangan dari Pak Timothy, itu kan nikah harus di hadapan pastor ataupun pendeta di altar gereja. Yang mengharuskan di hadapan altar gereja ini siapa kan, dan kemudian mas kawin segala macam itu tuntunan dari siapa, ucapan kata-katanya itu dari siapa, apakah itu merupakan tuntunan dari Yesus atau bukan? Itu aja, makasih. Mas kawin tidak ada mas kawin. Ini saya jawab saya jawab izin saya jawab boleh. Aneh deh. Ya Pak Dani gini Pak Dani ya. Di Alkitab tidak dicatat misalnya gitu ya harus mas kawin gitu ya, harus pakai baju putih, harus begini. Kita nggak ada tuh seperti itu. Masnya harus berapa ons gitu Pak Dani, di order di mana gitu ya. Ada toko emas di Blok M sana itu atau di Plaza sana. Nggak harus begitu Pak Dani. Itu ya, tidak. Jadi Pak Dani, banyak kekristenan, justru banyak acara pernikahan di Indonesia berbeda dengan di Ethiopia. Tapi sesama Kristen. Jadi mengikuti lingkungan negara di mana dia berada. Tetapi Pak Bomo katakan tadi, intisari dalam pernikahan kekristenan adalah bahwa pernikahan itu kudus Pak Dani. Kita bukan berjanji kepada hanya pasangan saja, tapi kita berjanji kepada Tuhan. Nanti kalau Pak Dani baca di dalam Efesus 5 jelas dikatakan di sana kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nanti satu perikop tuh ya oleh Rasul Paulus. Nah, kalau dari mulut Yesus tadi Pak Bomo mengatakan tadi dari Kejadian, dari Matius, Markus, ada banyak sekali. Jadi tata cara itu mengikuti culture negara ini. Nah, yang kedua Pak Dani, boleh saja di dalam pemberkatan pernikahan misalnya di beach Bali misalnya ya, ke Bali boleh. Tidak apa-apa, diberkati di dalam
tepi pantai boleh, tidak apa-apa. Ya, tadi case-nya beda pada nih. Ya, tadi yang saya bilang menikah tadi di luar gereja di pintu itu case-nya berbeda. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengatakan itu. Tetapi tata cara seperti inilah kau mempelai wanita, kau mempelai pria seperti ini itu tidak ditulis dalam Alkitab gitu ya. Misalnya harus begini, harus begini, harus begini ya. Nah, yang kedua, terakhir pada ini, jadi kesimpulannya pernikahan di dalam Kristus ya itu adalah, jadi gini, simbol pernikahan di dalam Kristus adalah simbol gereja Tuhan, tubuh Kristus terhadap kami. Kalau Pak Dhani bisa ini lebih dalam artinya ya. Jadi Kristus yang adalah mempelai laki-laki, kami semua yang percaya kepadanya di bawah kolong langit itu adalah mempelai wanita. Demikianlah hubungan suami istri. Makanya dikatakan, Pak Bambang tadi katakan tadi, tidak boleh poligami. Tidak ada dalam pernikahan kekristenan. Mau dia, contoh maaf, suaminya tidak sehatkah, tidak bisa memberikan keturunankah, atau mungkin istrinya sel telurnya sudah tidak ada, apapun itu, hanya maut yang memisahkan. Ya, saya juga sangat setuju, even pun salah satu suami istri berzina, itu tidak boleh diceraikan. Hanya maut, kematian yang memisahkan. Mau apapun itu, kekurangan suami atau istri, maut, kematian yang memisahkan, tidak boleh menikah. Ya, itulah janji kudus Pak Dhani, karena kita berjanji kepada Tuhan, bukan hanya sebagai saksi suami istri atau mempelai wanita, mempelai laki-laki ya, antar keluarga, tidak. Jadi konsep pernikahan Kristen adalah konsep pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus. Pak Dhani mungkin tidak mengerti hal-hal rohani seperti ini. Ya, itu apa namanya? Kesatuan, keikatan di dalam pernikahan itu hubungan antara Kristus dengan kami gereja Tuhan. Pak Dhani pasti nggak mengerti ini. Ya, karena hal-hal rohani dalam kekristenan itu susah dimengerti orang di luar Kristus. Iman kekristenan Pak Dhani. Pasti Anda tidak mengerti. Itu tingkatannya. Itu Pak Dhani ya. Itu aja Pak Bambang. Makasih. Pak Bambang, Pak Bambang. Ya, saya turun dulu ya. Kenapa? Ya, siapa tahu ada teman-teman Muslim yang mau masuk, biar saya monitor dulu. Oh, nanti kalau ada dia masuk, nanti kalau ada dia atau Romana Raja baru saya masuk. Oke, baik. Makasih Pak. Sebentar Pak Bom, saya mau tanya sedikit. Saya mau tambah dikit Pak Bom. Silakan. Saya mau tanya Ya. sedikit aja sama Siapa yang mau tambah ini? Pak siapa nih? Pak Huta Barat, biarkan Pak Huta Barat. Oh, Pak Huta Barat silakan. Nah, pertanyaan nomor 2 saya belum. Entar. Pertanyaan nomor 2 saya kan belum dijawab. Nanti dijawab. Sedikit aja ya. Ini kira-kira 20 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia. Saya menemui surat nikah orang tua saya. Tapi mereka udah meninggal ya. Kedua-duanya saya temuin surat nikah. Jadi tolong Dhani yang kerja di Depak itu, apa sebenarnya makna dan arti nikah? Yang sebenarnya ya, jangan yang karena umum. Yang sebenarnya pada awalnya nikah itu apa artinya? Bukan istilah umum yang saya minta ya. Oke Dhani. Oke. Terima kasih Pak Huta Barat. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin. Sekali lagi, itu kan istilah ya. Nikah itu adalah istilah di dalam Al-Quran. Yang menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Jadi istilah itu dikatakan oleh Rasulullah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Dan endingnya apa? Menghalalkan yang haram, yang pernah diharamkan. Jadi sesuatu sebelumnya haram, setelah ada ikatan perkawinan tadi ataupun pernikahan tadi menjadi halal. Terima kasih. Udah, saya mau jawab. Ada dalilnya enggak sih? Ada dalilnya enggak sih?
Shalom Pak Bom, selamat Udah, malam. Pak Bom. Oke, silakan Pak King David. Saya ya. Begini, Pak Dani. Pernikahan itu pada dasarnya adalah inisiatif Tuhan itu sendiri. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan kan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ya. Itu Matius 19 ayat 5 sampai 6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Ya. Jadi yang dua pribadi berbeda sekarang menjadi satu. Ini gambarkan antar Kristus dengan jemaatnya. Jadi rumah tangga Kristen itu dasarnya adalah Kristus, Yesus sebagai kepala, mempelai. Nah, ayat ini jelas itu inisiatif Tuhan yang mempersatukan manusia. Tetapi rumah tangga itu harus kudus kan? Harus hidup kudus. Maka di Kristen itu, terutama di Katolik, kalau orang mau menikah itu harus ada pelajaran untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Sebelum dia menikah, dia harus dituntun oleh pastor atau pendeta untuk membimbing mereka di dalam mengarungi rumah tangga itu. Nah, itu ada dasar-dasar firman-Nya. Ya. Jadi saya baca terus ya. Saya ulang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini jelas sekali ya. Sebab itu apa yang dipersatukan, yang telah dipersatukan Elohim, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi tujuan pertama pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan di sini. Ya, itu adanya hubungan yang mengikat antara pasangan yang menikah dengan Tuhan yang sesuai dengan Alkitabiah. Jadi pernikahan Kristen itu pernikahan yang berdasarkan Alkitabiah. Bukan pernikahan yang rancang-rancangan manusia. Dasarnya adalah Yesus Kristus sebagai mempelai. Ya, itu yang dikatakan di dalam Alkitab juga seperti itu. Jadi pernikahan Kristen berfungsi untuk membentuk dan membina keluarga yang saleh. Ya, di dalam Kristus Yesus. Nah, sebelum mereka masuk di dalam pernikahan itu bimbingan ada, bahkan janji nikah pun ada. Janji pernikahan itu ada loh pada di Kristen itu. Dan jelas itu janji pernikahan antara suami dan istri itu di hadapan hamba Tuhan. Ya, bunyinya kira-kira begini. Sebelum sepasang kekasih resmi menjadi suami istri, mereka terlebih dahulu mengucapkan janji pernikahan. Janji pernikahan Kristen adalah pengucapan janji yang harus diutarakan di hadapan hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan. Sebagai komitmen, ya, di hadapan Tuhan itu disaksikan oleh hamba Tuhan. Nanti akan diteguhkan pernikahan itu, dikuduskan. Jadi janji itu harus kita ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya. Bahwa saya mengambil engkau, berarti hanya seorang yang unik dan cocok dengan hati saya yang dikategorikan sebagai orang yang terpilih. Kita mengambil seorang istri atau suami. Ya, janji pernikahan itu penting. Disaksikan oleh hamba Tuhan itu penting sekali. Makanya rumah tangga Kristen itu dasar landasannya adalah firman. Kalau kita bacanya ayatnya banyak banget, ada puluhan ayat itu. Ya, kalau kita membaca satu persatu itu ayatnya. Ya, tapi kita punya waktu ini kan terbatas. Jadi dasarnya rumah tangga itu memang dasarnya memang dari Tuhan yang tuntun manusia itu untuk masuk di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Jadi bukan pernikahan yang asal-asalan yang cocok kawin habis itu besok cerai, tidak bisa. Ya. Karena kita ini dasarnya Kristus, dasarnya Tuhan. Tidak bisa kita seenaknya saja begitu loh. Ya. Halo, Bo. Pak Dani kan tanya. Pak Dani kan bertanya. Ya kan? Ya. Kalau ya Pak Lobo baca ayat ini buat dia. Ini Pak Lobo baca ayatnya buat dia. Pak Lobo tanya di mana syarat-syaratnya ini, Pak. Pak Lobo baca ini. Dari 14, Pak. 14 ya.
Oke. Ya. Dan 14 ya. Ganti kamu dan Dani. Ganti kamu nih dan Dani. Ya. Ganti. Ya. Dan Dani bertanya, ya. oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau, antara Dani dan istri masa mudamu, yang kepadanya Dani telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ayat ini penting banget. Ya. 15. Ya. Mau 15 juga? 15. Lanjut terus sampai ke bawah. Bukankah Elohim yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, ya, dari hasil pernikahan itu membuat menghasilkan buah ilahi, yaitu keturunan. Ya. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, istri masa mudanya itu istri yang pertama kita nikahi itu. Kalau istri kedua, ketiga itu bukan istri masa muda, itu istri senang-senang. Nah, di Kristen tidak mengenal itu, Pak. Padahal di Kristen itu mengenal hanya satu istri, seperti kita percaya Tuhan satu, adanya Esa. Ya, itu dasarnya. Jadi Tuhan satu, Tuhan itu Esa, kita juga harus punya istri hanya satu, tidak boleh dua. Tidak boleh mendua hati. Seperti kita menyembah kepada Tuhan, tidak boleh kita punya dua Tuhan atau tiga Tuhan atau empat Tuhan, tidak. Hanya satu Tuhan, itulah pernikahan gambaran, hanya satu. Dan untuk selamanya, sampai maut, kata firman Tuhan, sampai maut memisahkan kita. Ada itu ayatnya juga tuh. Itulah terima kasih Pak Lobo. Pernikahan Kristen. Ya, silakan. Pak Dani mau tanya apa lagi? Oke. Saya mau tanya kepada Pak Lobo. Ya, boleh? Ya, silakan. Sebentar dulu, Dani. Dengan Pak Lobo, saya dengan Pak Lobo dulu, bentar. Jadi apa yang dikatakan Pak Lobo, yaitu tentang janji harus diucapkan di dalam pernikahan, betul kan, begitu kan? Jadi betul, ada janji yang harus diucapkan di dalam pernikahan. Sekarang yang pertanyaan saya, siapa? Sekali lagi ya, siapakah yang menciptakan atau membuat konsep janji ini di dalam pernikahan itu? Apakah Yesus atau bapak-bapak gereja? Silakan dijawab. Makasih. Ya itu sudah tadi dijawab. Ampun. Saya tambahkan sedikit Pak Bom. Iya. Ya sebenarnya janji itu kan dasarnya kan firman Tuhan. Itu adalah janji. Ya, bukan berdasarkan aturan manusia, tetapi janji berdasarkan firman Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan begitu Pak Dan. Makanya saya bilang tadi kan ayatnya banyak, saya nggak baca semuanya, 1-2 saya baca ayatnya. Kalau kita mau bahas tentang pernikahan ini, satu sesi cukup lama. Waktunya nggak bisa hanya sejam, mungkin bisa lebih, bisa 2 jam ya, karena ada sesi tanya jawab kan Pak Bom begitu ya. Ya, ini nggak seenak begini saja kita bisa ambil satu konsep, nggak bisa. Kita mesti kupas ayatnya semua. Ya, baru kita bisa ketemu nanti begitu Pak Dani. Tapi intinya Pak Dani, pernikahan Kristen itu berdasarkan Kristus. Ya, landasannya adalah Yesus Kristus begitu. Itu silakan Pak Mordekai, lanjut. Oke, terima kasih. Menarik ya pertanyaan Pak Dani ya. Tapi yang perlu catatan pertama Pak Dani ya, dalam Kristen itu bukan agama seremonial ya. Dalam arti segala sesuatu itu ada upacaranya dengan upacara tertentu, dengan harus begini, tidak ya. Di Yohanes 4 ayat 20 dikatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah itu adalah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita dari hati gitu ya. Nah pertanyaannya, bolehkah kita seremoni ya? Selama itu ucapan rasa syukur ya, perayaan untuk ucapan rasa syukur itu tidak masalah. Nah kenapa harus ke gereja, harus pendeta kan begitu? Coba kita perhatikan ayat baik-baik. Apa yang dipersatukan Allah? Perhatikan ya, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Oleh manusia. Tuhan, ya, tidak oleh manusia. Itu ayat itu sangat mendalam. Ya, mungkin orang bertanya, oh, kok Allah mempersatukan? Kapan Allah mempersatukan? Allah ada ngomong sama kita? Kan tidak, kan begitu. Nah, artinya ya wakil Kristus, ya
Kristus itu adalah kepala. Ya, jemaat itu adalah gereja itu adalah tubuh, termasuk jemaat, Pak Bombom, ya. Begitu. Betul. Nah, apa yang itu kan itu yang harus kita laksanakan, Dani. Ya, harus disaksikan oleh Tuhan. Nah, kenapa perlu ada kesaksian, ada ke gereja dan sebagainya? Dalam gereja pertama kita didoakan. Yang kedua ya, tercatat sebagai administrasi. Nah, yang jauh lebih penting itu adalah konselingnya. Konseling itu kita dikasih petunjuk bagaimana menjalani kehidupan setelah dari pranikah sampai nikah. Kalau ada masalah atasinya bagaimana, itu berdasarkan firman. Ya, bagaimana pria menghargai wanita, wanita menghargai pria. Nah, kalau ada masalah bagaimana dinasihati, ya. Semua dibukakan firman-firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan masalah pernikahan, bukan. Firman Tuhan menjalani hidup ini. Ya, begitu. Ya, jadi itulah ya. Jadi kata kunci di situ, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan. Itu kuncinya. Ya. Dipersatukan Allah, dipersatukan oleh Kristus dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Kami sebagai anak-anak Tuhan, nikah itu dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan, ya harus disaksikan ya. Gereja sebagai anggota daripada tubuh daripada Yesus Kristus ya itu memang memberi petunjuk ya. Sebagai orang yang mengerti firman, dia memberi tahu bagaimana menasihati kami, bagaimana menjalani hidup, bukan hanya suami istri ya, menjalani misalnya keuangan ya, misalnya nanti kalau ada bertengkar, misalnya nanti bagaimana sudah punya anak dan sebagainya. Itu ada konselingnya ya. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama daripada konseling, ya, mendapat petunjuk dari Tuhan, yaitu. Karena tujuan dari pernikahan, ya itu satu tadi. Gitu Pak Bombomnya, saya kira demikian Pak Bombom. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa tambahkan atau Pak Bombom tambahkan. Saya boleh tambah Pak Bombom. Saya tambahkan. Pak Cilar, silakan. Ya, saya dulu Pak Lidara ya, boleh ya. Jadi Pak Dani, kalau kita di Kristen ini, pernikahan itu agak berbeda dengan Muslim, Pak. Jadi kita konseling. Pada saat kita mengatakan akan menikah dalam satu gereja, kita akan dilakukan konseling dulu oleh hamba Tuhan atau pendeta jemaat ataupun para penatua yang menangani hal tersebut. Kemudian yang paling penting adalah 2 minggu sebelum kita menikah, itu kita akan diumumkan di warta jemaat namanya Pak. Diumumkan kepada jemaat bahwa Pak Dani akan menikah dengan si Dina gitu Pak. Itu minggu pertama. Dani dengan Siti Ramona. Minggu kedua diumumkan lagi Pak. Kalau sudah punya istri ketahuan, nggak bisa. Ya. Minggu kedua diumumkan lagi Pak, bahwa akan dilakukan pernikahan kudus tanggal sekian antara Dani dan Dina. Itu untuk apa sebenarnya? Supaya tidak ada keberatan setelah pernikahan kudus itu terjadi. Makanya pada saat pernikahan kudus itu dilakukan, pendeta akan mengatakan, ada keberatan? Jangan ada keberatan. Betul. Karena pernikahan ini adalah kudus. Dan itu dibuktikan dari 2 kali pengumuman 2 minggu sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Jadi misalnya Pak Dani nih mau menikah kedua kali, pindah di gereja yang A gitu ya, dari gereja A pindah ke gereja B. Itu tidak akan bisa dilakukan Pak. Tidak akan bisa. Karena nama Bapak itu akan diumumkan dan Bapak juga harus mendapat surat pindah dari gereja awal ke gereja yang berikutnya. Nah, kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Mordekai, janji nikah itu diteguhkan, Pak. Kita diteguhkan dalam pernikahan kudus. Seperti yang tertulis di Matius 19 ayat 6 yang bunyinya, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Itu Pak, janji kudus kita dalam hal pernikahan.
Nah, pada saat kita menikah, apa yang ditanyakan kepada kita? Jadi kalau kayak Pak Dani kan mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Danu, kan begitu ya Pak. Kalau kita enggak. Kalau di tempat saya ditanya Pak. Sah. Ya. Sah. Kalau itu sah karena satu tarikan napas. Kalau tarik napas 2 kali katanya nggak sah, gitu ya. Kalau kita ditanya, Killer, apakah kau bersedia menerima Santi mengambil Sophie sebagai istrimu dalam susah maupun senang? Itu Pak, dalam susah maupun senang. Kita harus menjawab bersedia. Nanti yang perempuan juga ditanya, itulah janji kita Pak, sehidup semati. Baru nanti pendeta atau pastor akan meneguhkan, demikianlah mereka bukan lagi 2, tetap melainkan satu. Karena itu apa yang telah persatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Begitu Pak. Itu pernikahan kudus di tempat kita. Dan itu memang harus dilakukan di depan pendeta jemaat, atau pastor, ya, dan di depan jemaat. Itu harus dilakukan karena itu adalah pernikahan kudus yang kita lakukan di dalam sebagai anggota jemaat. Gitu. Silakan Pak Lidara kalau ada yang mau. Pak Ciler, Pak Lidara ya. Pak Lidara. Pak Lidara. Ya. Saya titip ya Efesus 5 ayat 22 sampai 33 tolong dibacakan Pak. Siap. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Iya. Nanti setelah Pak Lidara, kita boleh dong bertanya ke Pak Dani ya. Saya juga akan tanya dulu. Jadi begini. Pak Bom dan kawan-kawan semua, Pak Dani, pernikahan di dalam kekristenan itu kudus. Ya, karena apa? Itu mengikuti daripada penciptaan. Karena wanita itu hanya diambil dari 1 tulang rusuk pria. Kalau diambil 2 boleh nikah 2. Kalau diambil 3 boleh nikah 3. Tapi pasti kita nggak punya tulang rusuk, mati. Kalau habis diambilin. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab banyak Pak. Contoh saya, Amsal 18 ayat 22 mengatakan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang baik dan berkenan di mata Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 2 mengingatkan bahwa setiap orang hanya memiliki seorang pasangan sehingga poligami tidaklah diperbolehkan. Yosua 24 ayat 15 mengingatkan bahwa pasangan seharusnya beribadah kepada Allah yang sama di dalam hukum Taurat. Efesus 5 ayat 22 ayat 23 berkata bahwa suami menjadi kepala bagi seorang istri. 1 Petrus 3 ayat 7 menasihati para suami untuk tetap menghormati istrinya. Efesus 5 ayat 33 mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya dan istri harus menghormati suaminya. 1 Korintus 7 ayat 3 menghendaki pasangan memenuhi kewajiban dalam kehidupan pernikahan, baik sebagai suami maupun sebagai istri. 1 Timotius 5 ayat 8 kembali mengingatkan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan pasangannya. Kolose 3 ayat 14 mengingatkan setiap pasangan untuk memakai kasih sebagai landasan kehidupan mereka. Maleakhi 2 banyak, ribuan Pak. Nah, iya berarti jadi berarti sebentar dong Pak Dani kan tanya. Enggak, kalau kan banyak. Sebentar Pak Dani, sabar Pak Dani. Semua pernikahan Kristen itu ada di Alkitab karena Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang berfirman. Sekarang pertanyaan saya Pak Dani, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, mana Allah itu mengatakan harus menikah, terus bagaimana tata caranya? Ya, bukan manusia, bukan tata cara manusia. Ya, kita tidak pernah, pendeta dan pastor hanya sebagai wakil Tuhan untuk menyaksikan pernikahan itu. Tetapi yang meneguhkan atau yang mempersatukan adalah Tuhan sendiri. Coba tolong Pak Dani tunjukkan di dalam ayat Al-Quran Allah berkata seperti di dalam Alkitab itu.
menyuruh harus menyayangi istri, harus satu istri, harus mengasihi istri, harus sebagai kepala keluarga untuk istri, harus sebagai keluarga. Silakan Pak Dani. Pak Lobo punya mic, Pak Lobo. Ada gangguan, Pak Lobo punya mic. Bukan, karena di Kristen itu bukan suruhan manusia, tapi suruhan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, pernikahan di Pak Dani yang katanya ijab kabul segala macam, yang ketika itu bisa saya terima nikahnya si Anu dengan si Anu, sah. Walaupun saksinya pun bisa dibayar. Silakan Pak Dani. Saksi wali apa? Wali hakim katanya. Saksi wali apa segala macam. Silakan dari Quran Pak. Kita bukakan ayat Al-Qur'annya Pak. Silakan Pak. Ayat Al-Qur'annya buka. 2 ayat aja Pak. Kalau saya tadi saya udah bacakan berapa puluh ayat. Iya. Banyak Pak ayatnya, banyak sekali. Belum saya. Halo. Kasih ayat lagi. Ya, silakan Pak Dani. Ayat Al-Qur'annya mana Pak? 2 ayat aja. Gampang. Jangan khawatir, ini bidang saya, jangan ditanya. Oke. Sebelum saya menjawab, harus ada. Jangan sebelum menjawab Pak. Ya ayat jadi begini dulu. Ayat di dalam surah An-Nisa 21 juga ada, bisa Anda buka itu. Tapi sebelum kita ke sana, kita buka dulu. Ini kan waktu saya bertanya. An-Nisa waktu saya bertanya. Jangan dipotong. Sebentar dulu Anissa. Ini timingnya waktu saya bertanya. Kita buka dulu Pak. Bukan saya menjawab. Nanti tolong Pak Bom. Tadi kan saya bilang, ini waktunya saya bertanya supaya kita bisa memberikan edukasi. Biar Pak Jeler, nanti saya bicara. Sebentar Pak Bom. Tadi Pak Dani sudah dijawab semua. Sekarang Pak Dani ditanya mana ayat Qurannya. Anissa berapa Pak Dani? Silakan. Anissa 21 ini saya bukakan Pak. Pak Bom bisa bukakan Pak. Ini Pak di share screen saya Pak. Jangan dibacakan yang dalam kurung tutup kurung. Itu mah. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Mana Pak? Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya dan kawinnya Dani dengan mas kawin seperangkat alat sholat sah. Mana Pak? Terus mana penghulunya di situ? Bedain mana disuruh pakai penghulu Pak? Silakan. Ya Pak. Pedoman Islam itu kan ada 2, Quran dengan hadis. Simpel kan? Quran Pak. Ya kalau kita begini Pak Dani, sebentar kawan-kawan. Pak Dani tadi bertanya, kita menjawab itu berdasarkan dalil Tuhan. Satu lagi belum ada dijawab. Satu pertanyaan saya belum dijawab. Jangan lari-lari dulu, nanti yang satu lagi dijawab dulu Pak. Nanti dijawab. Kita pakai dalil Alkitab karena Tuhan yang menyuruh, bukan manusia, bukan nabi yang menyuruh. Tapi Tuhan yang menyuruh. Tolong Pak Bom supaya fokus. Jadi pas timing saya bertanya, pas timing kalian teman-teman yang bertanya, saya jawab sampai tuntas. Oke. Pertanyaannya satu apa lagi? Pak Dani pertanyaan apa? Satunya terakhir. Tadi kan saya tanya, bukan pertanyaan saya baru satu yang dijawab, dari jelas panjang lebar dari apa? Yang pertanyaan tadi yang saya tanyakan, di surga apakah ada suami istri yang saling mengenal? Tidak ada Pak Dani. Tidak. Ada malaikat. Oh iya, jelaskan dulu. Ya, tidak ada. Kalau memang dijelaskan itu makanya kan kalau memang tidak ada suami istri itu mengenal. Di surga itu tidak ada suami istri, kalau memang, apalagi kasur yang empuk nggak ada Pak. Suami istri kasur yang empuk itu nggak ada. Hanya menanyakan apakah ada suami istri itu saling mengenal di surga. Itu ada. Sudah. Kalau tidak ada sudah nggak masalah. Makanya giliran kita yang bertanya. Satu-satu teman-teman. Satu-satu. Berisik, kita bisa dengar. Nih, pada sekarang kita yang tanya. Sebentar, Pak Bom jawab dulu.
Pak Bom jam dulu, baru nanti Dani, kalian bertanya sama Dani. Harus satu-satu dong. Pemirsa telinga sakit loh. Netizen ada tanya satu-satu. Pak Dani sabar ya, Pak Dani ya. Nih, Pak Dani kan saya udah kasih tunjuk berapa kali Pak Dani. Jadi kita hidup itu nggak ada lagi, karena ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata Pak Dani. Nggak ada hidup di atas itu kayak kawin mengawin. Ini hidup ini loh. Nah, sudah berapa kali kan kita bilang. Jadi pada waktu kebangkitan dan orang tidak kawin dan tidak kawin. Ya kalau sudah mati, sudah lagi kawin. Melainkan hidup seperti malaikat. Saya tanya sama Pak Dani dulu. Kalau orang hidup seperti malaikat, ada kawin-kawin kan? Tidak ada. Ada Pak Dani di ayat Al-Quran bilang malaikat kawin nggak? Pak Dani? Pak Dani? Malaikat di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, malaikat itu tidak pernah kawin. Iya sama, sudah, tidak ada kawin. Malaikat itu tidak punya malaikat. Iya, itu kan malaikat, bukan Cuma ada dalam manusia. gua kan? Cuma ada dalam gua toh. Malaikat ada dalam gua toh. Gua. Betul nggak? Ya, Malaikat malaikat di mana saja. Ada dalam gua. Malaikat bisa di mana saja. Malaikat Ya, tapi bisa ada di dalam mana gua, kan? saja, Pak Bombom. Bisa saja di dalam gua, nggak ada masalah. Di dalam air juga ada. Jangankan di dalam gua, di dalam air aja gelap. ada. Di WC juga ada. Apalagi di dalam gua. Tapi takut ya ya Pak kan? sama foto, Dani sama anjing di WC hitam juga takut. Nah, kan Untuk udah apa saya malaikat di jelaskan dalam kemarin. air, Pak Dani? Tidak ada takut. Tidak ada Enggan. takut. Nah, ini kan enggan. sekali lagi Pak Bombom. Enggan. Coba Pak Bombom dengarkan Enggan. penjelasan saya kemarin. Nah, kalau bilang enggan, jangan bilang takut. Itu yang kadang-kadang saya itu kadang-kadang namanya kadang-kadang kita bisa marahkan di situ. Pak Bombom, saya bisa enggan. teruskan tadi pertanyaannya Pak Bombom, biar kita kulitin, kita karungin dulu si Dani. Coba Pak Dani jawab dulu tadi Pak Dani yang tadi. Coba tolong ditunjukin sebelum ayat Qur'annya. Ya, silakan. Tadi sudah saya tunjukkan ayat surah Surah apa? An-Nisa. Nggak ada disebut An-Nisa 21. 21. Tampilkan lagi Pak Bombom. Saya bacakan. Coba tampilkan Saya lagi, bacakan Pak ya. Bombom. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka dalam istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Mana ijab kabulnya? Makasih. Itu jawabannya. Kabulnya mana Ijab Pak? kabulnya. Bapak Kemudian, bilang tadi Nggak ada suami istri di situ. Suami Kemudian, istri nggak ada Pak Dani, jangan suami tambah-tambahin. Pak, Ada. yang ditanya itu Itu tidak Pak, ada. begini Pak Dani. Silakan. Pak Dani Yang jelas kan saya tadi- hanya begini. saya Iya, tadi begini, mohon Pak. maaf Jangan ya Pak marah, Bombom. Pak Dani. Anda menjelaskan Jangan saya marah. tidak pernah menyanggah. Iya. Tadi Saya kan bertanya, Bapak menjelaskan tadi kan saya Bapak- tidak ada menyanggah. Tadi kan Bapak menanyakan kepada Eh? kami, perjanjian nikah di gereja itu ada dalilnya semua Pak, ya kan? Apa yang disampaikan oleh pendeta, demikianlah mereka tidak lagi dua, namun menjadi satu. Itu ada Pak ayatnya. Nah kalau kayak Bapak pernikahan kan, Bapak kan pernah apa penghulu, saya juga nggak tahu. Saya nikahkan Dani dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Itu ayatnya mana Pak? Itu yang ditanya Pak. Mana yang di Quran itu mana? Di Quran, Tadi ya. sebenarnya Itu yang Di nggak Quran ada. tidak ada. Kalau Bapak nah, lihat di Quran itu itu saya sudah. pastikan tidak Sudah. ada di dalam hadis. Karung Mas. Kecil ya? Ya, Itu sudah. ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Ya. Alaihi Wasallam. Berarti itu bukan perintah Allah, karena Pak Dani Itu perintahnya bilang Muhammad. hadis itu ciptaan manusia, begitu kan? Kan begitu. Kecil ya? Pak. Iya Pak. Kecil ya? Tolong jadi dulu biar itu- teman-teman yang diskusi kah? Pak Cilan, saya mau Nama dikumpul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi utusan Allah. Tolong ya, saya Iya, kan Bapak yang Yes. mengatakan bahwa hadis itu adalah buatan manusia. Bapak sendiri loh yang mengatakan. Iya. Kalau Bapak kembali ke hadis, berarti itu bukan perintah Allah. Jadi Tapi itu perintah buatan manusia. manusia. Saya tambah sedikit. Manusia saya yang tambah bernama sedikit Nabi aja, Muhammad supaya- Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini sebentar ya. Sebentar. Nah, kenapa Gini, Pak Bapak, Dani, kenapa supaya Bapak clear. menolak hadis? Kalau seperti itu, Pak. Siapa Begini, yang menolak sebentar. hadis? Bang Dani, Bang Aduh, Dani, ini orang.
Bang Dani, supaya clear begini, Pak Mordokai, saya tidak mengatakan menolak hadis. Saya harus. Kok saya, Bang Dani, bukan saya, Bang ini. Oh, bukan. Siapa tuh tadi? Siapa yang tadi yang ngomong? Sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Sebentar Pak Lidaraga. Sebentar Pak Mordekai. Ya Pak Mordekai, Pak, biar saya dulu sendiri, biar satu-satu dibilang nggak keroyokan. Pak Dani, tolong tunjukin ayatnya. Tadi kan saya sudah sebutkan ayat-ayat Alkitab mengenai pernikahan. Ini kan biasanya di bawah tuh ada itu Pak Ciler, ada apa? Ini ada WA, ada apa di sini? Saya salah tulis dulu, Pak. Di-mute dulu Pak Bobo, di-mute dulu Pak Bobo. Pak Bobo di-mute. Nah, jadi iya, itu kan sudah jelas jawaban Bang Dani kan sudah jelas tidak ada. Pertanyaannya berarti tidak ada. Berarti sudah. Perkawinan itu suruhan Tuhan apa suruhan manusia? Begitu standarnya yang Pak Dani tanya kepada kita, saya balikan kepada Pak Dani. Itu suruhan manusia atau suruhan Tuhan Allah itu? Silakan Pak Dani. Tadi sudah saya jawab di dalam An-Nisa 21. Sudah kita bacakan, itu adalah ayat dari Allah untuk melaksanakan pernikahan. Iya Pak Dani, itu pernikahannya di mana? Di situ dalam kurung. Ya, dengar dulu. Masa dalam kurung itu kalau yang mengerti bahasa Arab tidak perlu pakai kurung, dia sudah paham. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, maka pakailah kurung diterjemahkan supaya dipahami. Saya tambah sedikit Simple, ya, kan? supaya clear. Saya tambah sedikit ya, supaya paham ya. Jadi kan begini Bang Dani, kronologisnya begini nih ceritanya nih. Bang Dani kan bertanya di mana Tuhan Yesus ya mengatur perkawinan gitu, Tuhan Yesus gitu kan. Nah kan sudah dijelaskan. Nah memang ada juga rasul-rasul ya memberi petunjuk gitu ya. Nah sama, jadi pertanyaan ini dibalikkan oleh teman kita juga. Jadi teman kita ini tahu arah pertanyaan Bang Dani itu tahu gitu loh. Jadi teman-teman ini mengembalikan ke Bang Dani bagaimana dengan ajaran Bang Dani sendiri. Toh Tuhan sendiri tidak ada mengatakan aturan harus begini-begini, tapi ada dijelaskan oleh Rasul. Kan begitu Bang Dani. Nah, sebenarnya intinya udah sama, udah benar sekali. Benar sekali. Sama lah. Ya. Rasulullah SAW adalah seorang nabi, hanya satu orang, satu orang di dalam Islam. Yuk. Ya, Pak Dani gini, Pak Dani. Tadi kan mengatakan kamu itu di Al-Quran tidak ada. Oke, kita setuju. Berarti itu ada di hadis. Kita ngomong ke Bapak berarti perkataan manusia, Anda nolak. Kan kamu ngomong bahwa hadis itu adalah perkataan manusia. Berarti apa yang Anda lakukan adalah perkataan manusia itu maksud Bang Dani itu rasul. Iya, mau manusia itu mau rasul gitu loh. Nah, benar. Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua Pak Dani mengatakan di An-Nisa 21 dalam bahasa Arab pun sudah tahu itu suami. Nggak ada itu. Jangan tambah-tambahin Pak Dani. Coba kamu tambah bahasa Arab. Di ayat yang lain juga mengatakan fangkihu ma qablakum minan nisa'i masna wa itu juga. Udah jangan lari-lari dulu kamu Pak Dani. Jangan lari. Nah, ayatnya An-Nisa 21 tidak ada pernikahan suami istri di situ ditulis, ditambahin tuh. Coba kamu copy paste itu bahasa aslinya, kamu translate tuh ya, dari bahasa Arab ke Indonesia. Nggak ada suami istri, jangan kamu tambah-tambahin. Loh, saya hanya membaca, kok saya yang menambahkan? Anda ini fitnah terus sih. Kamu yang ngomong enggak Pak Dani. Saya membaca ini di dalam kitab. Kitab suci Al-Quran terjemahan. Kok dibilang saya yang nambah-nambah? Pak Dani, sebentar, Pak Dani. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Arab tidak ada di situ ditulis sebagai suami istri. Kamu ngerti nggak sih? Kamu mengatakan emangnya sekarang saya tanya Anda bisa bahasa Arab? Lah, coba tidak perlu saya tahu, copy paste aja. Kamu gimana sih teknologi sekarang? Kamu jangan berbalik begitu. Aduh. Ini sudah ada terjemahan dari Kementerian Agama. Mau kamu sangkal? Sebentar, saya tidak dalam sebentar. Ini terjemahan Kementerian Agama resmi dari pemerintahan. Iya, ngerti saya. Apalagi jangan begitu, jangan bilang saya yang bikin. Sebentar. Bentar lagi berajuk dia. Saya tidak dalam menolak apa yang. Iya, kalau begini saya malas sebenarnya kalau bicara seperti ini. Karena dia tadi mengatakan saya yang menambah.
Jangan Mau kabur merajut ya, kamu Pak. keluar, biarin aja kamu merajut. Iya. Saya hanya mau Merajut. membenarkan gini. Pak Timothy nanti Saya nangis ya. tidak ada. Ya, saya Oke, tidak kalau dalam Anda mengatakan menolak. keluar, saya Sebentar, keluar. ini Oke, sebentar terima dulu. kasih semua Saya clear dulu sebentar. kawan-kawan. Ya, Merajut, kawan-kawan, merajut saya ya. keluar. Sebentar, Sebagaimana sebentar. apa yang Kamu udah dikatakan keluar aja Pak sekarang, nggak perlu kamu di Timothy. sini. Oke, Hah? terima kasih semua teman-teman, saya minta Kamu maaf. tidak ngerti, tidak Ternyata, ngerti. Semua sekali orang lagi bisa ternyata ngerti. Ahok Udah, tidak perlu saya dengerin memprank dah, nggak usah kitab perlu Anda. didengarin Dani, Ahok tidak perlu, memprank tidak kitab perlu, Anda. tidak perlu, Makasih. tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Nggak ada Dani. Saya ketemu Jadi Timothy. jadi begini diskusinya. Sabar Dani. Ya. Saya tidak dalam rangka menolak iman Anda yang tertulis di situ. Tetapi dalam bahasa aslinya Arabnya tidak ada tertulis suami istri, itu ditambah-tambahin. Ya, saya tidak dalam rangka menolak loh. Mungkin begini Pak Timothy. Dalam bahasa Tadi aslinya kan tidak ada. mungkin begini Pak. Tadi kan Pak Dani itu ngejar kita. Apakah ritual, katakanlah ya, prosesi pernikahan di kita ini Ya, ada di betul, Alkitab? betul. Kan itu. Betul. Karena dia sebenarnya ingin membanggakan bahwa ijab kabulnya itu ada di kitabnya. Nah, itu betul. Itu betul, masalahnya sebenarnya. Banyak seolah-olah mereka diatur dengan sedemikian rupa. Iya. Ya, makanya saya balikan, makanya teman-teman balikan tadi kan. Sebenarnya jawabannya sama, ya. Nah, tidak diatur Tuhan tetapi diatur Rasul, kan gitu. Ya. Clear sebenarnya. Kalau di kita kan jelas tadi ayat-ayat yang kita sampaikan itu, pendeta yang menyampaikan pada saat proses pernikahan itu semua mengambil ayat dan firman Tuhan. Artinya ada tertulis semua dalam Alkitab kita. Yang mulai dia emosi adalah ketika dia tidak bisa menunjukkan ijab kabul itu dalam Qur'annya. Kan kita meminta hal yang sama. Kan gitu. Pak Ciler, ini andalan sidang ini saya datang. Dia kalau misalnya kita berdebat, dia langsung ngancam-ngancam keluar. Udah, keluar aja dia. Gak perlu. Gak apa-apa. Gak usah Anda menggurui di channel kekristenan. Tidak perlu, Pak Mordecai. Kalau dia sudah dikit-dikit kalau tidak bisa menunjukkan, saya mau keluar. Nggak perlu. Ya. Biasa, kita udah tahu begitu dan masalah. Ya. Maksud saya gini, kalau kita sudah tahu tidak ada, dia sudah menjawab tidak ada, ya jangan kita kejar lagi. Itu kita kejar sampai kemana pun kan begitu juga hasilnya. Iya, tapi kan begini Pak Mordecai. Artinya pertanyaan yang dia lakukan tadi itu akhirnya kembali mengarungi dia, gitu loh Pak. Itu maksudnya. Ya. Penonton ini kan pinter-pinter Pak, bisa nilai lah kan, betul nggak? Nah, jadi kita kerja pun percuma. Padahal saya tadi ada pertanyaan loh sebenarnya. Pak Ciler. Ya Pak Lobo. Sekarang bikin karung, Dani masuk dalam karung. Ya, kasih jadi gambarnya. Pak King David, orang-orang kungfu tai chi agak halus menggoyang nih itu saya sudah tahu orang ini semua. Tapi kalau saya lihat begini, Bang Dani masuk ada baiknya. Karena apa? Dia mau mendengar. Taruhlah dia tidak mau terima keyakinan itu, tetapi pemirsa banyak yang banyak nilai positif yang dapat diambil, kan? Tentang perkawinan hari ini. Jadi kita tidak terlalu ini. Kita ambil positifnya. Kita bukan maksud gini, dalam rangka kita menjelaskan firman Tuhan. Kalau dia menjelaskan punya dia, itu kan itu urusan dia kan. Nah, maksudnya dia kan sering bertanya. Dia bertanya, dia juga tidak membantah dalam hal ini. Ya, kesempatan kita untuk menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan, saling melengkapi, kan begitu. Itu ada nilai positifnya. Nah, kalau dia menjelaskan firman, nah kenapa dia menjelaskan firman dia? Ya karena kawan-kawan bertanya kan. Iya, begitu. Cuma kan kita kan bertanyanya kan apple to apple, artinya apa yang dia tanyakan kepada kita kembalikan lagi nih ke dia nih. Ya, standarnya sama. Bagaimana kalau standarnya sama? Kamu gimana jawabnya kan begitu? Ya, tetapi ternyata emosi kawan itu baperan. betul. Ya, itu gara-gara Pak Lidara juga mau jokin terus Pak Lidara itu. Iya, maksud saya kalau kita sudah tahu mepetin terus dia. Enggak Pak. Kita sudah tahu kepepet. Kita sudah tahu dia kepepet. Pak Lidara tadi pepetin dia terus, makanya pusing dia. Iya, sampai saya ditambah Pak Timothy lagi. Udah deh. Sampai saya yang disebut Pak Mordecai suaranya mirip kah? Malah Pak Mordecai itu disebutnya. Gini Pak Mordecai pakai. Kalau suara Pak Timothy beda, seperti jual knalpot.
Jadi begini, saya kan selalu kalau diskusi sama mereka, terutama Pak Dani, itu kan saya kembalikan apa yang dia pertanyakan. Ya, betul. Betul. Ya, ketika dia dipertanyakan, dia tidak bisa jawab, tapi dia dengan bangganya, dengan hebatnya menanyakan, oh, bagaimana di Alkitab ini? Kalau kita mau apple, memang tuh apple kata Pak Ciler. Jangan apple melawan pisang. Pisangnya hancur, Pak. Intinya beginilah, sebelum bertanya, koreksi diri dulu lah kan. Pelajari dulu kita punya sendiri gitu kan. Begitu. Apakah kalau nanti kalau kita tadi ditanyakan dengan standar yang sama, kira-kira bagaimana ya? Kita bisa kan gitu. Benar Pak Mordeka, saya paling takut kalau bertanya yang sebenarnya kalau ditanya balik ke saya nggak bisa jawab. Jadi saya nggak nanya, Pak. Iya betul, gitu betul. Kalau saya gitu. Tapi kalau ketika saya bisa bertanya, saya akan balikan. Jadi saya cuma intinya begini Pak Mordeka ya kawan-kawan. Saya mau mengajarkan mereka supaya jangan bertanya yang aneh-aneh yang ketika nanti dibalikan bertanya kepada dia langsung kabur. Dan ini udah berapa kali ketemu saya lari terus dia kalau ditanya dengan standar pertanyaannya dia. Dan kalau sudah merasa terpojok, teman-teman, dia akan ngancam, "Oh, saya mau keluar Pak Bom. Saya mau keluar." Ah, ini kan anak SD punya mental seperti itu. Karungin dulu, Pak Ciler. Pak Ciler mesti karungin dia dulu.